Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Selamat pagi teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya Tika. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara melakukan penyusutan di program pengolah data Excel. Nah, ada 3 metode yang digunakan dalam penyusutan ini, ya. Jadi untuk, mata kuliah aplikasi komputer akuntansi syariah ini, sesi ini merupakan sesi terakhir yang akan, kita, lakukan untuk, lanjut pada nanti mengolah data, membuat data akuntansinya itu sendiri, ya. Baik, berikutnya adalah langsung saja kita ke penyusutan. Penyusutan ada 3 metode. Yang pertama, penyusutan, dengan cara metode straight line, kemudian, metode, eee, menurun secara tetap ya, SJD dan DDB, gitu ya. Jadi untuk yang metode straight line ini, eee, fungsi yang akan kita pakai ada fungsi SLN namanya ya. Baik, langsung saja. Nah, penyusutan metode pertama, kita besarkan dulu ya. Oke. Untuk metode garis lurus sendiri ya, misal kita punya, harga perolehan aktifanya 85 juta, umur ekonomisnya 5, nilai sisanya 10 juta, ya. Nah, SLN sendiri itu terdiri dari cost, salvage, dan life. Itu data-data yang kita butuhkan, di mana cost itu harga perolehan aktiva, salvage itu nilai sisa, dan life itu umur ekonomis. Ya, sehingga kalau misalnya kita mau melakukan penyusutan di tabel ini kan 5 tahun ya, kita siapkan tabelnya 5 tahun. Nih. Kemudian di kolom pertama, baris pertama, kita masukkan fungsinya. Di Excel ada yang harus tekan insert, ya, lalu muncul formula, rumus ya. Ada juga yang langsung formula nih, seperti yang Excel di Excel 2010 ini. Dari formula kita masuk ke financial, lalu kita cari SLN. Nah ini ya, nah nanti akan muncul dialog seperti ini ya. Function argumen yang dia membutuhkan data cost, salvage, dan life. Nah untuk cost-nya berarti kita adalah harga perolehan tadi ya, cost sama dengan harga perolehan. Ini 85 juta ini. Karena nanti kita akan copy ke bawah, maka untuk menjaga agar dia tetap datanya di 85 juta ini, kita absolutkan dengan cara menekan fungsi F4 atau kita pakai string atau dolar secara manual bisa ya. Nah, udah absolut. Nah, untuk salvage juga sama, ini adalah salvage ini adalah nilai sisa yang kita tentukan. Kalau untuk penyusutan kan kita membutuhkan data nilai sisa ya. Jadi berapa aktiva itu akan kita hargai setelah masa penyusutan berakhir. Nah, kemudian life itu adalah umur ekonomi sama kita absolutkan. Nah, baik, setelah ini kita oke, pencet oke. Nah, akan muncul ya penyusutannya sekian gitu ya. Nah, untuk akumulasi penyusutan, ini kan berarti penyusutannya dijumlahkan ya setiap setiap tahun. Maka ini datanya adalah kita samakan dulu aja penyusutan dengan di samping ini, gitu ya. Nah, untuk nilai sisa ini adalah
nilai dari harga perolehan, ya kan, dikurangi penyusutan. Nah, tapi karena harga perolehannya kita tetapkan di sini, gitu, maka ini kita absolutkan. Nah, kita enter. Gitu ya. Jadi penyusutan tahun pertama sudah kita dapatkan, akumulasi penyusutannya juga, dan nilai sisa. Nah, teman-teman belum bisa mengcopy keseluruhan karena kita harus menentukan dulu akumulasi penyusutannya. Ini kan belum pakai rumus ya. Nah, ini berarti kita pakai rumus di yang kedua. Berarti akumulasi penyusutan itu adalah sama dengan, ya kan, penyusutannya ditambah akumulasi penyusutan yang di atasnya, kan. Nah, jadi, setelah kita peroleh baris pertama, kemudian baris kedua, ya, dan nilai sisa ini kita coba kita tandai dulu ya, kita warnai beda, misalnya kita warnai kuning nih. Nah, jadi kita menentukan rumus-rumusnya ini dulu ya. Di kolom penyusutan yang pertama, kolom akumulasi penyusutan yang kedua, terus nilai sisa yang pertama juga. Nah, ini semuanya udah bisa kita copy ke bawah. Nah, seperti itu ya. Penyusutannya kan dia metode garis lurus atau straight line. Jadi dia penyusutannya dari tahun ke tahun itu angkanya tetap. Ini juga kita copy ke bawah. Nah, ini udah merupakan akumulasi penyusutan di mana akumulasi tahun kedua misalnya ini adalah akumulasi penyusutan tahun pertama ditambah yang ini penyusutan tahun kedua ya. Nah, nilai sisanya kita copy ke bawah juga. Nah, gitu. Jadi setiap tahun kan dia berkurang nih ya nilai sisanya jadi 55, 40, 25. Nah, di tahun terakhir nilai sisanya sudah 10 juta, udah betul kan? Nah, ini coba kita tandain juga warna ini. Nah, ini untuk mengecek nilai sisanya sudah benar 10 juta, penyusutannya 5 tahun, kemudian tadi harga perolehannya 85 juta. Baik, ini adalah cara menghitung penyusutan dengan metode straight line. Berikutnya adalah metode jumlah angka tahun ya. Jadi ini fungsi SYD atau Sum of Years Digit Method merupakan fungsi untuk menghitung penyusutan dengan metode jumlah angka tahun. Nah, fungsinya sama, membutuhkan dia data cost yaitu harga perolehan, kemudian salvage nilai sisa, life umur ekonomis, dan pernya adalah periode penyusutan. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita terbiasa dengan metode garis lurus. Nah, untuk yang dengan SYD ini kita bisa juga membuat penyusutan yang tidak sama per tahunnya, melainkan dia menurun gitu ya. Oke. Kita mulai saja bagaimana cara mencarinya. Nah, oke. Untuk ini kita cari sama di tahun pertama dulu ya. Kemudian kita formula finansial, lalu cari fungsi SYD. Ya, SYD. Nah, dia minta data cost, salvage, life, dan periode ya. Sama dengan yang tadi ya, cost itu kan harga perolehan. Nah, ini harus kita absolutkan. Lalu salvage itu adalah nilai sisanya, kita absolutkan juga. Life-nya adalah umur ekonomis.
Nah, untuk per kita itu klik sel yang menunjukkan nama tahun karena ini kan digit tahunnya ya. Nah, ini di sini pernya itu kita klik itu sel yang ini. Nah, tahun pertama. Oke. Kalau misalnya benar, maka nanti akan muncul di sini angka penyusutannya ya. Nah, jadi ini berdasarkan jumlah tahunnya gitu ya. Dia akan menurun penyusutannya tapi berdasarkan jumlah tahun. Baik, setelah itu kita klik OK. Nah, muncullah si penyusutannya ya. Nah, selanjutnya caranya sama seperti tadi. Untuk akumulasi penyusutan itu kan sama dengan yang di awal dulu ini ya, enter. Oke, nilai sisanya sama dengan harga perolehan yang kita absolutkan dikurang dengan akumulasi penyusutan ya. Enter. Oke. Kita memperoleh data tahun pertama. Nah, berikutnya kita tandai juga bahwa ini adalah rumus yang sudah bisa kita copy ya. Nah, tapi yang ini belum, karena belum dalam bentuk rumus. Kita buat dulu rumusnya untuk akumulasi penyusutan sama dengan akumulasi penyusutan tahun sebelumnya ditambah penyusutan tahun berjalan. Oke. Nah, ini sudah bisa kita copy dan ini juga sudah bisa kita copy. Maka kita copy untuk mengisi data di bawah ya. Oke. Nah, ini dia menurunkan. Nah, bukan seperti yang tadi tuh yang metode garis lurus. Kalau metode garis lurus penyusutannya angkanya tetap ya. Yang bisa kita copy dari sini. Oke. Nilai sisanya copy juga. Oke. Nah, nilai sisanya kita cek sudah betul belum? Coba. 10 juta sudah kita cek betul ya. Jadi ini nilai sisa. Ini saya memberi warna hanya untuk menunjukkan dari mana kita harus mengcopy sel ya. Jadi kayak yang akumulasi penyusutan ini jangan di-copy dari sini karena dia belum berbentuk rumus ya. Jadi di-copy-nya dari sel yang kedua ya, sel yang sudah saya warnai. Demikian. Baik, lanjut untuk mempersingkat waktu. Kita ke metode penyusutan berikutnya ya. Berikutnya adalah penyusutan fungsi DDB atau Double Declining Balance Method. Saya hapus dulu ya caranya. Nah, merupakan fungsi untuk menghitung penyusutan dengan metode saldo menurun ganda. Fungsinya adalah terdiri dari cost, salvage, life, per, dan faktor gitu ya. Nah, ini faktor ini kalau misalnya kita abaikan maka dianggap saldonya menurun secara ganda gitu ya. Jadi ini sama seperti fungsi yang yang barusan ya, yang SYD tadi, yang years itu apa namanya? Penurunannya dalam jumlah tahun. Nah, fungsi DDB ini dia juga menurun tapi dengan pola yang berbeda ya. Baik, kita besarkan dulu. Biar lebih jelas ya. Caranya adalah di sini ini belum dirubah ya. Ini metode menurun ganda. Atau double decline method ya. Baik. Nah,
Baik, kita lanjut ke metode menurun ganda tadi. Yang harus kita lakukan adalah sama ya. Jadi kita akan menentukan di tahun pertama penyusutannya. Kita insert formula atau langsung ke formula finansial dan cari fungsi DDB. Nah, ini dia ya. Nah, dia akan meminta nilai-nilai yaitu cost tadi ya. Caranya sama, kita nilai harga perolehannya, kita absolutkan. Umur ekonomisnya 5 tahun. Kita absolutkan juga. Nah, periodenya kita simpan di tahun pertama. Ya. Nah, kemudian vektornya kita abaikan saja. Karena untuk kalau kita mengisinya 0, maka dianggap bahwa itu adalah fungsi menurun ganda. Seperti itu. Baik, kita klik OK. Nah, jadi penyusutan di tahun pertama, dia besar ya penyusutannya. Nah, nanti akan menurun secara berganda. Nah, nilai akumulasi penyusutan, kita klik dulu, ini sama dengan sel di samping. Oke. Nilai sisanya adalah sama dengan harga perolehan dikurang dengan akumulasi penyusutan. Nah, untuk yang harga perolehannya kita harus absolutkan dulu. Itu, enter. Oke. Ini sudah bisa kita copy, kita tandai dulu dengan warna yang berbeda. Saya ini ya. Nah, yang ini belum bisa kita copy karena belum bentuk rumus, maka ini sama dengan akumulasi penyusutan ditambah penyusutan tahun berjalan, yang ini ya, enter. Oke. Ini udah bisa kita copy karena dalam bentuk rumus. Kemudian ini juga sudah bisa kita copy ya. Nah, ini untuk mencari nilainya kita tinggal copy aja ke bawah. Praktis ya. Oke. Itu adalah metode menurun ganda. Jadi penyusutannya besar di awal lalu menurun secara berkala dengan nilai yang ganda. Kemudian yang ini di-copy dari sel yang kedua ya, yang sudah saya tandai. Seperti itu. Dan ini adalah dengan metode yang sama. Oke. Kita cek nilai sisanya betul tidak. 10 juta betul ya. Baik, ini adalah cara menghitung saldo menurun penyusutan dengan metode saldo menurun ganda. Berikutnya adalah cara untuk membuat grafik ya. Kita akan lanjut dengan cara membuat grafik. Untuk penyusutan kita sudah bisa 3 tadi ya. Penyusutan dengan metode garis lurus, penyusutan dengan metode jumlah angka tahun atau SYD, dan dengan cara metode saldo menurun ganda. Berikutnya kita akan mencoba membuat grafik ya. Jadi kita samakan dulu pengetahuan teman-teman tentang cara membuat grafik. Saya kira semua teman-teman udah bisa. Nah, tapi untuk menyamakan lagi, kita akan mengulas kembali ya tentang bagaimana cara membuat grafik yang baik ya. Yang pertama ini adalah daftar penjualan motor gitu ya, PT Prima Motor, data tahun 2011. Nah, kita ini adalah merek motornya ya, Yamaha Vision, Honda Tiger.
Suzuki Thunder, kemudian Yamaha Mio dan Honda Beat. Ke sampingnya adalah nama kotanya. Bagaimana kita cara mencari grafiknya seperti itu? Kita sorot dulu pertama, kita blok ya. Ini merek motor dan kotanya kita masukkan, nomornya nggak usah. Nah, setelah itu klik insert. Nah, ada kan grafik, kolom, line, pie, bar gitu. Nah, kita masuk ke yang kolom dulu. Teman-teman tinggal klik kolom, kemudian mau pilih yang mana, misalnya yang ini ya, 3D kolom yang sederhana dulu. Atau yang ini juga boleh. Ini dulu deh. Nah, oke. Kita udah langsung tuh. Bisa kelihatan kan? Nah, untuk mengeditnya, teman-teman bisa ini ya, layout ini nih. Bisa kita pilih yang mana warnanya. Macam-macam ya. Atau kemudian kalau misalnya kita ingin mengedit lebih jauh ya, kita pilih layout. Nah, ini di sini kita bisa pilih berbagai apa namanya menu ya. Pertama chat title ini adalah kita bisa pilih di mana gitu ya. Di sini di atas misalnya above chart. Nah, udah kita tinggal masukkan datanya misalnya ini data penjualan motor ya. Tinggal diklik. Oke. Nah, ini udah apa namanya? Mewakili ya. Ini misalnya ini untuk Yamaha Vision dia pakai warna biru. Yang pertama nih, kemudian yang merah Honda Tiger, Suzuki Thunder. Yang berikutnya gitu ya. Ini udah datanya udah per kota. Nah, kemudian untuk membuat aksis title atau judul ininya ya, judul apa namanya? Untuk yang ini nih ya. Samping kiri dan kanannya. Coba kita coba aja horizontal dulu. Nah, misalnya di sini. Ini kita bisa tambahkan nih kota. Tuh. Kemudian aksis title yang vertikal. Nah, kita taruh di samping sini ya. Klik. Ini adalah misalnya ini kan jumlah ya. Berarti jumlah kalau misalnya data dalam bentuk rupiah kita bisa tuliskan rupiah atau juta dan lain-lainnya. Ini jumlah motor terjual misalnya. Oke, nah seperti itu. Dan, apa namanya? Title untuk vertikal dan horizontal udah lengkap ya. Kita juga bisa pilih legend gitu ya. Nah, legend kan sudah di sini ya. Misalnya kita klik ini, udah ada ini ya. Kalau legendnya udah ada karena udah menunjukkan. Nah, data label ini adalah untuk menunjukkan si angkanya langsung. Misalnya, kalau misalnya ini kan tidak diperlihatkan ya. Kalau kita klik show, maka dia akan terlihat datanya. Seperti itu. Ya. Kemudian berikutnya, data tabel juga bisa diperlihatkan di grafik gitu ya. Kalau kita memang membutuhkannya. Misalnya ini show data table. Nah, dia akan muncul si datanya di bawahnya. Tapi kalau misalnya kita tidak mau, ya berarti pilih yang none gitu. Ini juga misalnya kalau kita terlalu ini ya, terlalu apa namanya?
kurang kelihatan gitu datanya, maka kita bisa besarkan. Udah. Nah, setelah itu, nah seperti ini, jadi ini lebih jelas terlihat data labelnya, angkanya terlihat ya. Kemudian berikutnya, grid line, kita juga bisa memakai grid line ya. Ini udah nampak grid line-nya. Vertikal juga bisa kita. Nah, seperti itu. Jadi, ini banyak sekali menu-menu yang bisa kita tambahkan untuk grafik kita menjadi lebih menarik. Oke. Saya kira untuk yang grafik cukup. Hari ini kita sudah membahas tentang penyusutan metode garis lurus, kemudian metode jumlah angka tahun, SYD, metode saldo menurun ganda, dan bagaimana membuat grafiknya. Grafik ini agar terlihat lebih jelas juga kita bisa pindahkan ke sheet ya, ke sheet berikutnya. Ini di-copy caranya. Kemudian kita pindah ke sheet berikutnya, lalu paste. Nah, seperti itu. Dan bisa juga di-copy ke Word dan ke pengolah data yang lainnya, pengolah kata juga. Nah, baik, untuk hari ini insya Allah pembahasan kita sudah selesai. Nanti teman-teman kerjakan tugasnya dan submit di LMS ya. Baik, itu saja. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.